Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita bisa virtual meeting kelas bersama-sama untuk melanjutkan kuliah kita di praktikum listrik magnet. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga tugas dan juga aktivitas hari-hari kita bisa kita selesaikan, bisa kita tunaikan dengan maksimal, kemudian hasilnya juga maksimal. Baik, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena ini tanggal merah, tetapi kita tetap masuk ya, karena kita juga kuliahnya juga menggunakan mode daring, jadi insya Allah santai, daripada kita ganti, kemudian kita nyari jadwal juga agak susah ya. Baik, pada pekan kemarin kita sudah melaksanakan atau melakukan percobaan secara virtual terkait dengan rangkaian seri dan paralel. Semalam saya cek ya, atau mungkin tadilah ya, itu 34, kemudian barusan saya cek lagi, itu sudah mengumpulkan semua ya, sudah 36 lengkap. Tadi saya cek juga secara konten sudah standar ya, persis dengan yang sudah saya sampaikan terkait dengan tujuannya, itu harus betul-betul operasional, konkret, dan terukur. Nah, ini 33, masih ada 4 yang belum masuk ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita melakukan kegiatan utama ya pada praktikum, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, tadi sudah saya umumkan ya, jadi teman-teman untuk kelompok yang berikutnya setelah yang kemarin mengadakan simulasi 3 kegiatan, untuk hari ini kita butuh 2 kelompok berikutnya ya. Kelompok berapa kalau nggak salah teman-teman? Kelompok 5 dan 6, Pak. Oke, kelompok 5 dan 6 ya. Kelompok 5 nanti kegiatan 1 dari topik 4, kelompok 6 kegiatan 2 ya. Nanti insya Allah akan saya tambahkan sifatnya adalah suplemen agar teman-teman bisa lebih paham ya. Baik, selanjutnya kelompok 5 silahkan untuk bisa menyiapkan, dan semua aplikasi sudah ada di Bismart. Jadi teman-teman tinggal menggunakan ya, dibuka panduan, kemudian ambil data yang ada di aplikasi, kemudian nanti dianalisis. Oke, selanjutnya kelompok 5 saya persilahkan. Yang lain silakan menyimak ya. Dan teman-teman izin untuk share screen. Oke, silakan. Baik, untuk yang kegiatan pertama itu langkahnya masuk ke pad dan ini tampilannya. Kemudian untuk perintah yang kedua itu dalam simulasi ini apa saja variabelnya begitu. Nah, terlihat untuk variabelnya itu ada resistansi, kemudian ada resistivitas, kemudian ada panjang konduktor, dan ada luas penampang. Nah, tulislah untuk langkah selanjutnya itu tulislah rumus dan buatlah daftar variabel-variabel dan tunjukkan satuan-satuan yang digunakan. Nah, rumusnya sudah tercantum dalam presentasi ini, yaitu R sama dengan Rho kali L dibagi A.
untuk satuan-satuannya sendiri, untuk R resistansi itu ohm, kemudian untuk resistivitas itu ada ohm sentimeter, dan untuk panjang konduktor atau L itu satuannya sentimeter, dan untuk A itu satuannya sentimeter kuadrat. Untuk perintah yang keempat itu coba naikkan resistivitas dari resistor seperti ini. Terlihat ya teman-teman, saat resistivitas itu dinaikkan, itu untuk resistansi itu ikut naik, jadi seperti berbanding lurus begitu. Saat ini diturunkan juga resistansinya ikut turun begitu. Kemudian untuk hubungannya tadi sudah ya, untuk resistivitasnya bertambah, maka resistansinya juga bertambah. Begitu. Kemudian apa yang Anda harus lakukan untuk mengubah resistivitas resistor dalam rangkaian? Nah, untuk mengubah resistivitas ini membutuhkan resistansinya juga ikut naik. Begitu. Untuk langkah selanjutnya, sekarang tambah panjangnya atau L, dan apa yang terjadi pada R. Nah, terlihat ketika L bertambah atau panjang konduktor bertambah, maka nilai resistansi juga ikut bertambah, artinya berbanding lurus. Kemudian sekarang tambah luas resistor atau A, dan apa yang terjadi pada resistansi. Nah, ketika luas penampangnya ditambah, maka nilai resistansi itu akan semakin kecil atau perbandingannya itu terbalik. Begitu Pak Didik kurang lebihnya. Oke, jangan ditutup dulu ya. Oke, untuk kelompok 5, kira-kira kapan R itu bisa bernilai maksimal? Coba apa yang digerak-gerakkan, apa yang diperbesar, apa yang coba silahkan. Kelompok 5. Kapan nilai resistansinya bernilai paling besar? Itu variabelnya diapakan? Izin menjawab Pak, mungkin untuk biar R-nya bernilai maksimal itu AA-nya nilainya semakin kecil, luas penampangnya itu kecil begitu Pak. Kemudian untuk L-nya ditambah dan untuk resistivitasnya juga ditambah. Oke, itu ya. Kalau dibalik, kapan nilai resistansi itu bernilai paling kecil? Paling kecil. Ya, untuk A bernilai besar, terus L-nya yang kecil, kemudian resistivitasnya kecil begitu, Pak. Oke, ya jelas ya, teman-teman ya. Jadi, jangan ditutup dulu. Jadi di sini ada 4 variabel ya. Variabel pertama ada variabel resistansi ya. Kemudian ada variabel resistivity ya. Kemudian variabel panjang, variabel luas. Nah, kalau kita kaitkan dalam kegiatan eksperimen, kita kan mengenal ada variabel bebas, variabel terikat. Nah, di sini variabel terikatnya adalah nilai resistansi ya. Nanti ada saatnya rho-nya tetap, kemudian L-nya tetap, A-nya dirubah. Kemudian rho-nya dirubah, tapi L sama A tetap, itu juga bisa. Jadi intinya dalam percobaan itu kita harus memperhatikan variabel percobaannya. Variabel bebas, variabel terikat, ya, dan juga variabel konstan. Ya memang kalau dalam simulasi tentunya kondisi itu dianggap ideal, berbeda dengan percobaan di lab. Di lab itu mungkin kita punya alat dan bahan, ya. Mungkin kita punya kawat, punya besi, punya aluminium, ya, punya tembaga. Ternyata multimeternya juga normal, tetapi orangnya yang praktikum ternyata
lupa belum dikalibrasi. Akibatnya apa? Data yang diperoleh juga tidak valid. Nah, tetapi kalau simulasi ya ini setidaknya karena memang kondisi kita belum memungkinkan ya masih ditekankan untuk daring, sehingga kita untuk mode praktikumnya banyak dialihkan kepada simulasi. Baik, terima kasih ya kelompok 5 sudah mensimulasikan untuk kegiatan 1 dari topik 4. Jelas ya teman-teman yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, berikutnya saya minta kelompok 6 untuk kegiatan 2. Ini sudah lengkap ya, 37 dengan saya berarti mahasiswa 36 sudah hadir semua. Oke. Oke, kelompok 6 silakan. Ayo kelompok 6 mana? Belum menjawab suaranya. Halo teman-teman kelompok 6, siapa nih teman-teman? Saya kelompok 6 hadir, Pak. Untuk yang share screen Hisam, Pak. Oh, Mohon maaf Pak, tadi terkendala sinyal, ini baru masuk Zoom lagi. Tadi sempat ter-out. oke, silahkan ya. Karena belum ada suara, saya kira belum bisa gitu. Oke, diteruskan dulu kelompok 6. Diupayakan dulu ya. Baik Pak, saya dari kelompok 6 izin untuk share screen. Oke. Apakah share screen-nya sudah nampak teman-teman dan Pak Eko? Oh no, Pak Didi. Oke, sudah, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk kegiatan yang kedua, sebentar Pak, mohon maaf. Untuk kegiatan kedua, yang pertama yaitu melakukan langkah percobaan mengukur hambatan kawat dengan rho tetap, yaitu sebesar 0,2 ohm, kemudian luas penambang tetap, yaitu sebesar 5 cm kuadrat, kemudian panjang kawat atau L divariasikan sebesar 1 cm, 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Pada panjang kawat 1 cm, resistansi yang terukur
sebesar 0,60 ohm. Kemudian pada panjang kawat resistansi yang terukur sebesar 0,2 ohm. Kemudian pada panjang kawat 10 cm, resistensi yang terukur besar 0,4 ohm. Pada panjang kawat 15 cm, resistensi yang terukur 0,6 ohm, dan pada panjang kawat 20 cm, resistensi yang terukur 0,8 ohm. Jadi kesimpulannya, pada resistivitas dan luas penampang yang tetap, resistensi akan semakin besar jika panjang kawat semakin panjang. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan pengukuran hambatan dengan rho tetap sebesar 0,2 ohm, kemudian panjang kawat tetap sebesar 10 cm, dan luas penampang divariasikan sebesar 1 cm persegi, 2 cm persegi, 10 cm persegi, dan 15 cm persegi. Pada luas penampang 1 cm persegi, resistensi yang terukur sebesar 2 ohm. Kemudian pada luas penampang 5 cm persegi, resistensi yang terukur besar 0,4 ohm. Kemudian pada luas penampang 10 cm persegi, resistensi yang terukur 0,2 ohm, dan pada luas penampang 15 cm persegi, resistensi yang terukur sebesar 0,133 ohm. Kesimpulannya, pada hambatan pada rho tetap dan panjang kawat yang tetap, resistensi akan semakin kecil jika luas penampang semakin besar. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu melakukan percobaan pengukuran hambatan kawat dengan panjang kawat tetap sebesar 15 cm, luas penampang tetap sebesar 5 cm², dan rho divariasikan sebesar 0,1 ohm meter, 0,5 ohm meter, 0,75 ohm meter, dan 1 ohm meter. Pada rho 0,1 ohm, resistensi yang terukur sebesar 0,3 ohm. Kemudian pada rho 0,5 ohm, resistensi yang terukur sebesar 1,5 ohm. Kemudian pada rho sebesar 0,75
resistensi yang terukur sebesar 2,25 ohm, dan pada row sebesar 1 ohm, resistensi yang terukur sebesar 3 ohm. Dapat disimpulkan bahwa pada panjang kawat yang tetap dan luas penambang yang tetap, resistensi akan semakin besar jika rho dinaikkan atau rho semakin besar. Kemudian sudah Pak, itu yang barusan tadi pagi dikirim Pak Joko, saya belum terlalu paham Pak. Baik, oke, terima kasih ya. Jadi untuk yang dari Pak Joko itu cuma pengembangan analisis ya. Jadi yang dari Pak Joko itu ada tambahan yang ada 3 poin ya, nomor 6, 7, dan 8. Intinya apa? Menghitung sendiri nilai R. Pada langkah 1, 2, dan 3 itu kan dari kegiatan 2 kan ada 3 ya, ada tiga kegiatan ya. Yang pertama adalah rho tetap, kemudian A tetap, L-nya divariasi. Itu nanti dihitung-hitung semua, nanti L terbesar berapa. Gitu. Nanti jadi L-nya ada yang divariasi paling besar. Kemudian yang nomor 7 juga sama, tetapi cari yang A terkecil berapa. Yang nomor 8 itu adalah nilai juga sama dihitung ketika rho-nya itu dibuat paling besar. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Untuk kegiatan 2 dari topik 4. Halo? Bisa, Pak. Oke, kalau sudah, kira-kira tabelnya bagaimana nih? Kelompok 2, kelompok 6, tabel. Tabel input data. Ya, Mas Hisam. Tabelnya seperti apa? Mungkin tabelnya untuk yang pertama pada kegiatan 2 kan itu ada 3 kegiatan. Jadi untuk tabel yang pertama, nomor, terus hambatan rho-nya, terus luas penambang, kemudian panjang kawat, kemudian di sampingnya hasil screenshot. Oke. Mungkin itu juga bisa ya. Jadi semua variabel dibuat tabel ya. Bisa R, kemudian rho, L, dan A. Kemudian screenshot-nya. Jadi tinggal dimasukkan. Jadi misalkan kalau sama ya nilainya, misalkan nilai rho-nya 0,2, maka ya 0,2, 0,2, 0,2 itu bisa juga ya. Bisa juga tabelnya cuma nomor, kemudian nilai R, ya nilai resistansinya, kemudian nilai L, itu saja. Nanti dikasih keterangan bawahnya, bahwasanya rho 0,2 hanya 5 cm kuadrat. Itu juga boleh ya. Ada 2 option, tetapi kalau teman-teman punya ide yang lain ya silakan saja ya. Boleh dikembangkan sehingga kreativitas teman-teman dalam mengembangkan tabel itu juga butuh dikembangkan. Baik, ini untuk topik utama ya, topik utama dari topik 4 ya. Nah, di sini akan saya tambahkan, di Bisma juga sudah saya tambahkan ya. Saya coba share dulu ya. Sudah kelihatan nih teman-teman ya? Sudah, Sudah, Pak. Nah, jadi nanti harapan teman-teman tuh bisa mendeteksi kira-kira bahan apa yang bisa dikembangkan untuk simulasinya itu kira-kira bahan apa ya.
Tapi di sini juga sudah saya siapkan tambahan ya, tambahan aplikasi yang bisa kita kembangkan yaitu seperti ini. Ini tinggal diklik saja ini. Nah, arahnya ke sini ya. Kemudian cara menggunakan adalah klik bijin ya. Nah, di sini adalah teman-teman nanti harus menghitung ya. Menulis, mencermati ya. Ini panjangnya berapa ya. Panjangnya berapa, kemudian ini adalah luas penampang, jadi kabel itu, kabel atau penghantar, itu kan luasannya, bentuk dalamnya kan seperti tabung yang melingkar, maka ya luasannya adalah luasan lingkaran. Nah di sini setiap blok, ya setiap blok ini, itu 0,1. Ya, tinggal dikalikan ini berapa ya. Misalkan dari sini satu, jadi setiap blok ini 0,1. Kalau dari sini ke sini tinggal dikalikan saja. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,5. Ini satu blok. Satu kotaknya ya 0,5 ini semua ya. 0,5, 0,5. Nah, di sini nilai R yang terbaca ini adalah jenis penghantar, ada nikrom ya. Nanti kita bisa variasi dengan cara apa? Klik saja. Ini saya klik. Maka berubah ya. Jadi panjangnya berapa? Panjangnya 2,8 ya, 2,8 plus minus ya, kalau mau tambah yang angka pasnya malah bagus ya. Yang ini berapa? Ini juga bisa dirubah-rubah ya ini ya. Nah, jadi misalnya ini saya perkecil, maka ini juga ikut mengecil ya. Kalau ini gede, nah ini maka jadi besar juga. Nah, ini kemudian datanya ini ya. Jadi nanti ini tambahan teman-teman ya, tolong bisa dikembangkan. Ini lebih istilahnya lebih menantang dari aplikasi yang tes. Kenapa? Ini kita harus membaca ya, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa ya. Ini kita rubah juga bisa teman-teman. Ini diklik. Nah, ini silver. Ya, silver warnanya gini kan. Berubah lagi ini warnanya grafit ya. Ini warnanya gold, gold itu emas ya. Ini copper ya, aluminium ya, nikrom ya, silver dan seterusnya. Ini nanti tolong ini juga sama ya. Jadi ada yang L-nya tetap ya, kemudian A-nya tetap, kemudian ini yang dirubah-rubah. Ada juga yang nilainya jenis wire-nya sama, misalkan copper ya. Ini dibuat sama, ini yang divariasi juga bisa. Ya, ini variasi. Nah, memang ini adalah simulasi juga ya. Yang sini bisa ditangkap teman-teman untuk yang aplikasi kedua. Halo? Halo teman-teman. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Jadi untuk percobaan ini menggunakan 2 aplikasi begitu nggih Pak? Iya, pakai 2 aplikasi ya. Ini saya kenalkan karena ini memang lebih menantang. Kenapa? Kalau kita pakai pet itu teman-teman tidak bisa mendeteksi bahan, ya, bahan yang kita gunakan. Kalau ini kan bisa kita deteksi, misalkan copper, ya, maka nilainya ini sekian. Maka nanti teman-teman bisa menentukan nilai hambatan jenis punya copper dari rumus R sama dengan rho L per A. Kita sudah punya data ini, panjangnya sekian, ini satuannya meter, ingat ya, jangan lupa. Satuannya dibuat SI agar nilainya jadi standar. Yang sini adalah diameter, ya. Ingat nanti luasan lingkaran ya pi r kuadrat atau seperempat pi r pi d kuadrat, ya, tergantung nanti. Yang sini adalah R-nya. R-nya kalau ini M ohm ya, mini ohm. Nanti dirubah jadi ohm ya, karena yang SI kan ohm. Nanti ketemu nilai hambatan jenis dari copper. Ini untuk menjawab kegiatan 2 yang topik terakhir itu kan teman-teman bisa ini kan. Kalau saya bacakan yang di panduan. Jenis kawat apa saja yang dapat disimulasikan ya. Dengan percobaan PET ini jelaskan. Nah, kalau kita cek di aplikasi PET
ya. Saya kembali kepada PET. Iya, PET ini kan resistivity ini kaitannya dengan jenis bahan ya. Ini kan jenis bahannya dari berapa nilainya? Dari 0,01 ohm cm sampai dengan 1 ohm cm. Nah, kemudian kita cek ya, saya berikan tabel daftar hambatan jenis ya. Coba bayangkan ini ya, ini kan ordernya 10⁻⁵. Ini satuannya adalah ohm meter ya. Kalau dijadikan ke senti ya tinggal dikalikan 100 ya. Jadi ini 10⁻⁻3. Ya, jadinya kan ini kan 10⁻⁵, ordernya dari ohm meter ke sentimeter dikali 100 ya. Jadinya apa? 10⁻⁻3. Ini 10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻�6 dan seterusnya kan. Nah, ini tidak bisa disimulasikan dengan aplikasi PET. Kenapa? Karena PET-nya ordernya kan satuannya adalah atau mungkin ordernya 10⁻⁵ cm. Kalau dijadikan ke meter, maka dari 10⁻² naik jadi 10⁻⁴. 10⁻⁴, kalau kita bandingkan dengan yang di tabel sini, ini susah untuk bisa mensimulasikan jenis bahan. Jadi untuk yang PET itu sekedar untuk mengetahui variabel-variabel yang menentukan nilai resistor, nilai hambatan suatu penghantar, nilai hambatan pada suatu kawat ya. Di mana nilai hambatannya itu berbanding lurus dengan Rho ya, berbanding lurus dengan L ya, berbanding terbalik dengan A. Kita belum bisa menjawab ini loh, ini adalah kuarsa, ini nika. Nah, atau ini adalah nikrom, ini adalah baja, ini adalah aluminium, ini adalah tembaga ya. Nah, untuk menjawab jenis-jenisnya, maka teman-teman menggunakan aplikasi yang saya share tadi ya, sudah saya embed di di Bismart juga yang di sini ya, yang bagian bawah. Jadi nanti ini diklik-klik nanti ketemu panjangnya akan otomatis bervariasi ya. Yang sini juga diklik-klik ya, nanti akan ketemu panjang mungkin diameter ya. Ini kan bentuknya kawat itu kan bentuknya adalah melingkar ya. Diameternya adalah apa? Alas permukaan alas ini ya. Penampangnya adalah berupa lingkaran. Maka luasannya adalah pi r kuadrat. Atas per 4 pi d kuadrat. Nah, ini adalah jenisnya, nanti diklik-klik juga ya. Diklik-klik, nanti akan keluar hasilnya kan. Seperti tadinya ini ya. Ini tinggal diklik kayak gini ya. Ini ketemu nilai R-nya, nilai L-nya, nilai A-nya. Maka ini adalah jenis bahannya. Kemudian nilai Rho-nya berapa? Nanti Rho-nya otomatis teman-teman melihat acuan ada di referensi. Hambatan jenis punyanya tembaga, punyanya nikrom, ya, punyanya emas, punyanya aluminium, punyanya besi, itu berapa. Yang di sini yang divariasikan pertama nikrom, kemudian silver, grafit, ya, gold, copper, aluminium, ya. Ada 6 ya, ada 6 jenis bahan yang bisa divariasikan. Nah, kemudian yang menantang lagi teman-teman sudah belajar terkait dengan metode analisis ya. Salah satunya adalah grafik. Maka itu bisa dimanfaatkan juga. Grafiknya seperti apa? Ini coba saya share dan nah, ini ya tadi ada beberapa tabel. Nah, nanti bisa juga ya tabel di grafik ya, ada panjang, kemudian nilai hambatan ya.
Di sini nanti kasih keterangan misalkan apa namanya A tetap, row tetap. Nanti dibuat grafik. Kan menarik kan? Nah, ini juga butuh keterampilan. Hanya saja kita datanya dari aplikasi, tentunya hasilnya akan ideal, berbeda dengan kegiatan di lab. Kalau ini kan format di lab ya, jadi ada data yang agak apa di luar garis. Tetapi ini juga datanya bagus. Kenapa? Ketika di plot itu mendukung ya. Nah, ini ya. Jadi nanti dibuat grafik ya, grafik hubungan antara R ya dengan L, R dengan A, R dengan row. Misalkan ya itu nanti bisa divisualisasikan secara grafik. Jadi trennya itu tampak gitu. Nah, ini grafiknya bisa teman-teman gunakan aplikasi mungkin Excel juga mungkin bisa. Tetapi yang lebih bagus memang Kittyplot ya. Kittyplot itu aplikasinya memang fokus untuk analisis data, bidang riset, bidang sains murni ya, tuh. Meskipun Excel juga bisa, tetapi Excel itu kan untuk umum ya, untuk keuangan, untuk rekap administrasi. Tetapi kalau Kittyplot itu fokusnya adalah pengolahan data. Itu nanti untuk tambahan sebagai apa dalam pengolahan data seperti ini ya, berbeda dengan sebelumnya. Topik 1, topik 2, topik 3 itu banyak cenderungnya adalah sekedar pengamatan. Kalau hitungan biasa, maka di sini teman-teman mencoba untuk menganalisisnya, salah satunya ditambahkan dengan pengolahan grafik. Kalau yang kegiatan 2 tadi menghitung R ya, R itu nanti pakai Excel saja ya. R sama dengan berapa, masukkan ketemu 1, di-drag ke bawah ketemu semua. Nah, yang grafik juga sama. Ini bisa kita aplikasikan dengan Kittyplot, dimasukkan datanya. Ini kan misalkan R dengan L dimasukkan. Ya, nanti diplot, ketemu grafiknya, dimunculkan persamaannya juga kan ada ya slope-nya toh. Nah, di situ. Demikian juga yang aplikasi tambahan tadi ya. Itu juga bisa dikembangkan dengan menggunakan analisis metode grafik. Jadi grafik itu isinya adalah variabel bebas, variabel terikat. Nah, di situ ketika ada konstan, maka dituliskan konstan yang konstan apa. Misalkan yang konstan adalah nilai A, yang konstan adalah nilai L. Nah, di situ. Baik, ini ada yang ditanyakan teman-teman, silahkan. Halo? Bisa dipahami? Tolong direspon. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Jika sudah paham, mohon untuk bisa direspon dengan menuliskan jelas atau gimana ya. Mohon maaf, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk yang kegiatan pertama itu kan lebih memahami variabelnya apa aja, begitu nggih, Pak? Nah, itu langsung digabung ke kegiatan 2 gitu, boleh kan, Pak? Maksudnya nggak secara rinci membahas kegiatan pertama begitu, Pak? Ya, nggak apa-apa. Jadi yang kegiatan 1 itu memberikan ilustrasi bahwasannya nilai R itu dipengaruhi oleh beberapa variabel ya, ada variabel jenisnya atau variabel row, variabel L, kemudian variabel A. Jadi kegiatan 1 dan 2 bisa disatukan menjadi satu kegiatan, langsung ambil data ya. Boleh ya. Oke, baik Pak Didik, terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau sudah, ini langsung saja teman-teman menggunakan waktu yang masih tersisa, ini masih 1 jam. Silakan ambil data ya sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ketika ada yang kesulitan, ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Itu ya. Baik, terima kasih ya atas perhatian dan juga kerjasamanya. Mohon maaf karena memang kalau kita libur nanti eman-eman, nanti kita nyari waktu juga susah, maka dengan mode daring bisa kita lebih fleksibel ya, meskipun libur bisa diisi lebih, hari kita lebih bermakna. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.